Selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hamam Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian menggunakan Excel dan Python. Yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah jam belajar X mempengaruhi nilai ujian matematika Y siswa. Berikut adalah data hasil pengamatan dari 20 siswa. Dan ini rangkaiannya dari siswa 1 sampai 20, lalu kira penyelesaiannya dari pertanyaan pertama yaitu tentukan model regresi linear sederhana untuk data digunakan menggunakan persamaan. Hitung koefisien B0 intercept dan B1 slope menggunakan metode least squares. Baik, di sini sudah saya jelaskan bagaimana sih menggunakannya dari awal siswa sampai jam belajar, nilai ujian, dan X kuadrat 2 dan X kali Y. Di sini kami menjelaskan mengenai X kuadrat 2 yaitu tentang dari B2 ini di kuadrat 2 dan hasilnya adalah 1. Lalu dan B3 ini kuadrat 2 hasilnya 4 dan seterusnya. Lalu dan seterusnya sampai bawah ini. Lalu yang X kali Y yaitu tentang jam belajar X dan nilai Y itu dikali dari jam belajar X dan nilai ujian Y. Jadi hasilnya ada 45, yaitu tentang 1 kali 45 sama dengan 45. Dan untuk menghitung intercept dan interslope-nya, kita dari B1 dulu yaitu menggunakan sum. Bisa juga dengan cara yang lebih simpel yaitu menggunakan slope seperti ini. Jadi tidak pusing menjelaskan satu persatu menggunakan rumus. Ops. Jadi kami ini menggunakan sum, konta, average, sum, konta, dan average. Dan sum ini kita drag sampai ke bawah, sampai sini. Lalu konta B2 sampai B21. Lalu average B2 sampai B21. Lalu average C2 sampai C21. Lalu sum D2 sampai 21. Lalu B2 sampai 21. Eh, menggunakan konta maksudnya. Lalu kali average B2 eh, sampai 21 di kuadrat 2 dan hasilnya adalah 5,41. Lalu untuk intercept ini kita lebih gampang sebenarnya B0 ini yaitu tentang average C2 ini drag sampai bawah, lalu pilih bagian E24 ini lalu kali average B2 B2 sampai 21 ini dan hasilnya ada 39,12. Tapi lebih tepatnya 39,13. Dan itu baru pertanyaan nomor satu. Lalu untuk intercept, eh, interpretasi koefiensi B0 dan B1 dalam konteks soal adalah set, ja- jika jam belajar 0, jika jam belajar sama dengan 0, nilai ujian yang diharapkan adalah 39,13. Lalu yang B1, setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sebesar 5141 poin. Lalu yang ketiga, prediksi.
Kami menghitung eh, menggunakan B0 dan B1, lalu ditambahkan B0 intercept ditambah B1 slope sama dikali 7,5. Lalu hasilnya 79,71. Lalu untuk R squares, hitung R squares untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Di sini menggunakan rumus RSQ, yaitu kita menggunakan drag dulu terlebih dahulu dari Y, lalu eh, kita juga menggunakan drag ya, jam belajar X sampai bawah. Lalu klik enter dan hasilnya adalah 0,99. Lalu yang terakhir adalah ups. Lalu yang terakhir adalah visualisasikan hubungan antara jam belajar dan nilai ujian dengan scatter pilot tambahkan garis regresi. Untuk garis regresi ini adalah hasilnya chart title dari 0 sampai 12 dan 0 sampai 120 ke atas, dan ini adalah garis regresinya dan hasilnya seperti ini. Untuk tugas besar kasus satu, kita ke kasus nomor 2. Sepertinya sama seperti soal tadi, kita hanya menjumlahkan jumlah ikan penjualan, jumlah ikan dan penjualan X dan Y, lalu X kuadrat 2, yaitu tentang B2 kuadrat 2, dan hasilnya adalah begini. Lalu B3 kuadrat 2 sama dengan hasilnya 4. Lalu dan seterusnya sampai bawah sini. Lalu X kali Y. X kali Y itu seperti jumlah ikan X dan penjualan Y, 1 kali 10 sama dengan 10. Lalu 2 kali 15 hasilnya 30. Lalu drag sampai ke bawah. Seperti itu. Soalnya eh, pengaruh jumlah ikan terhadap penjualan. Sebuah perusahaan yang mengetahui apakah jumlah ikan yang dipasang X mempengaruhi jumlah produk yang terjual. Berikut adalah data hasil pengamatan dari 30 hari. Sampai bawah. Itu buat model regresi linear sederhana dalam bentuk Y B0 tambah B1X. Hitung koefisiensi B0 intercept dan B1 slope menggunakan metode least squares. Sebenarnya sama kayak yang tadi. Kita hanya menggunakan sum E2 sampai bawah, kontak B2, B2 sampai B31, lalu kali average B2 dengan B31 kali average C2 dengan C31, lalu sum D2 dengan 31 kurang kontak B2 dengan B31, lalu eh, kali average B2 eh, eh, dengan B31 kuadrat 2, dan hasilnya 4,195. Setiap tambahan, oh, sorry, sorry. Untuk interpretasi B1 itu tentang slope. Setiap tambahan satu iklan meningkatkan penjualan sebesar titik 165 unit. Lalu untuk B0 intercept, ketika tidak ada iklan yang dipasang, X0, X0 jumlah penjualan diprediksi sebesar 6.669 unit. Lalu untuk nomor 3,
prediksi penjualan jika jumlah ikan yang dipasang adalah 7,5, yaitu dengan menggunakan rumus H3 yang ini, BH3 lalu H2 tambah H2 sama dengan eh, kali 7,5 sama dengan hasilnya 37,353. Lalu RSQ yaitu dari C2 sampai 31 sampai bawah di sini di drag dengan B2 dengan B31 lalu klik enter dan rumusnya RSQ. Untuk buat scatter plot dari data di atas dan tambahkan garis regresi. Eh, Soalnya seperti yang nomor satu tadi, hasilnya ada seperti ini. Ini kami drag terlebih dahulu dari B2 sampai C31, lalu klik insert, lalu pilih scatter, pilih ini, hasilnya begini, lalu klik kanan, ada di adrenaline, linear, lalu display equation on chart, display R square value on chart, dan hasilnya ada seperti ini. Karena sudah ada, jadi tidak diperlukan. Ups, sudah. Untuk kasus nomor 3, hmm, yaitu mengenai tentang prediksi omset penjualan berdasarkan biaya iklan dan diskon. Sebuah toko yang mengetahui pengaruh dari biaya iklan dan presentasi diskon terhadap omset penjualan harian. Berikut adalah data hasil pengamatan selama 25 hari. Yang pertama-tama kita menggunakan buat model regresi berganda dalam bentuk Y, B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali 2X2. Tentukan nilai konvensi biaya B0, B1 biaya iklan, dan B2 diskon. Kita menggunakan model regresi berganda. Contohnya seperti ini. Caranya mudah dan semuanya eh, keluar hasilnya. Kita hanya memerlukan eh, apa, apa ini? Kita hanya memerlukan data analis, regression. Oke. Nah, kita drag dari penjualan juta, omset penjualan, lalu input X range dari X1 sampai X2, yaitu dari B2 sampai C26, lalu klik label, lalu klik OK. Dan hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk pertanyaan nomor satu. Oh iya, B0, B1, B1 dan B2 diskonnya itu interceptnya itu 24,4, biaya iklan juta, biaya iklan 12,07, diskon, lalu diskon 0,9. Lalu untuk interpretasi B1 dan B2, setiap kenaikan 1 juta dalam biaya iklan X1 akan meningkatkan omset penjualan Y sebesar 12.705. Lalu B2, setiap kenaikan 1% diskon X2 akan meningkatkan omset penjualannya sebesar 0,9193 juta. Seperti lalu untuk prediksi omset penjualan jika biaya iklan 6 juta diskon 18%.
eh, kita menggunakan prediksi yaitu 24. 24 ini dari mana sih? Dari konvensi Confucian, lalu 12 dari biaya iklan, lalu 09 dari diskon. Kita kalikan dari 12 kali 6 tambah 2,9 kali 18. Yaitu dari mana sih? Dari biaya iklan 6 juta sama 18% sama. Lalu enter dan hasilnya 112,2. Untuk nomor 5 yaitu menggunakan Python buat scatter plot tiga dimensi atau diagram dengan software statistik Excel, Python, SPSS untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel biaya iklan, diskon, dan offset penjualan. Kita menggunakan Python, tugas besar kasus 3. Hmm, dan ini adalah step by step menggunakan Python dan hasilnya seperti ini. Yang untuk kasus nomor 3. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Bisa digerakin juga. Dan untuk hasilnya yaitu 24,4 sama seperti convention R squares 0,99 dan biaya iklan 12. Lalu diskon 09 ditetapkan. Lalu untuk penjelasan tentang Python, Excel sudah menggunakan Python. Di sini kami menggunakan Python. Kita dari step by step. Nah, ya, seperti ini. Lalu kita klik run. Dan hasilnya seperti ini. Ups, kayaknya sepertinya karena kita masuk ke dalam foldernya. Kita harus X dulu. Sorry, kita run dulu. Udah keluar hasilnya. Dan hasilnya seperti ini. Siswa belajar sampai ke bawah. B1 slope, B0, intercept 39,12, R-square 0,99. Dari step by step, dari prediksi sampai bawah. Lalu untuk charge-nya seperti ini. Lalu untuk kasus nomor 2, eh, Python-nya sama seperti tugas kasus 1. Kita run terlebih dahulu. Oh, sepertinya karena kita masuk ke dalam file, kita harus keluar dulu. Dan ini hasilnya. Kita X dulu. Sudah. Kita hapus run. Dan hasilnya seperti ini. Prediksi. Dan B1 slot. Menu intercept. Dan penjelasan dari step by step. Dan ini Python-nya.
Lalu untuk kasus nomor 3, kita lihat terlebih dahulu dari menggunakan Python. Hmm. Hasilnya seperti ini. Koefisien regresi konsta 24,45 BX 12,07 diskon 0,91 dan ini adalah model regresinya. Itu menggunakan Python dan ini menggunakan Excel seperti ini. Sekian dari presentasi saya dari tugas satu, tugas besar satu, tugas besar dua, dan tugas besar tiga. Izin pamit. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja ke kasus keempat, yaitu prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni rumah. Dan soal pertamanya yaitu buat model regresi berganda. Kode yang digunakan untuk melakukan analisis regresi linear menggunakan library StatsModel pada dataset yang menghubungkan 3 variabel, ya, sesuai yang kita ambil, yaitu suhu rata-rata, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik. Untuk pembuatan kode Python-nya, di sini saya menggunakan 3 libraries, yaitu Pandas untuk mengolah data dalam bentuk data frame. Yang kedua, NumPy digunakan untuk operasi numerik. Yang ketiga, StatsModel.API ini untuk analisis statistik. Dalam hal ini untuk membangun model regresinya. Selanjutnya saya menambahkan konstanta atau intercept, atau bisa dibilang kodenya itu sm.add_constant. Ini digunakan untuk menambahkan konstanta intercept pada model regresi yang diperlukan dalam regresi linear. Selanjutnya, membangun dan memasang model regresi linear. Model regresi linear ordinary least squares atau disingkat OLS diterapkan menggunakan kode sm.ols kurang buka y, x, kurang tutup titik, fit, kurang buka, kurang tutup titik. Ini menghasilkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu rata-rata dan jumlah penghuninya. Jadi ringkasan hasil modelnya itu saya menggunakan model titik semari kurang buka, kurang tutup, memberikan ringkasan statistik dari model regresi yang mencakup informasi seperti koefisien, nilai P, R squared, dan lainnya. Hasil ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi kesimpulannya, kode Python yang dibuat untuk soal nomor 1 ini memberikan model regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu rata-rata dan jumlah penghuninya. Dengan melihat ringkasan model, kita dapat melihat yang mengevaluasi seberapa signifikan pengaruh setiap variabel independen terhadap konsumsi listrik. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2. Ini terbagi menjadi 2 subsoal lagi. Yang pertama, bagaimana pengaruh kenaikan suhu rata-rata terhadap konsumsi listrik. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh penambah jumlah penghuni terhadap konsumsi listrik. Di sini kode Python-nya saya gabungkan. Nanti saya akan langsung membahasnya. Di pendahuluannya, kode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara suhu rata-rata, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik menggunakan model regresi linear sederhana. Dengan regresi ini, saya bisa memahami seberapa besar pengaruh suhu dan jumlah penghuni terhadap konsumsi listriknya. Jadi di sini saya menggunakan 2 libraries, yaitu Pandas untuk mengelola data dalam bentuk data frame. Lalu saya menggunakan StatsModel.API digunakan untuk menganalisis regresinya. Lalu selanjutnya saya menambahkan konstanta atau intercept
dengan kode SM.8_constans. Ini digunakan untuk menambahkan konstanta intercept pada mode regresi yang diperlukan dalam mode regresi linear. Selanjutnya saya membangun mode regresi linear. Mode regresi linear ordinary least squares atau disingkat OLS diterapkan dengan kode SM.OLS kurung buka Y, X kurung tutup titik fit kurung buka kurung tutup. Ini menghasilkan mode yang digunakan untuk memprediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu rata-rata dan jumlah penghuninya. Lalu saya juga mengekstraksi koefisiennya. Koefisien model untuk suhu rata-ratanya menggunakan kode B1 dan jumlah penghuni menggunakan B2 diekstraksi dengan kode model titik params. Koefisien ini menggambarkan pengaruh masing-masing variabel terhadap konsumsi listrik. Lalu yang selanjutnya saya juga melakukan interpretasi koefisien. Yang pertama dari koefisien B1 dulu, yaitu suhu rata-ratanya. Jadi setiap kenaikan 1 derajat suhu rata-rata meningkatkan konsumsi listrik sebesar B1 kWh dengan asumsi jumlah penghuni tetap sama ya. Lalu yang selanjutnya koefisiensi B2 atau jumlah penghuni di sini setiap penambahan 1 orang penghuni meningkatkan konsumsi listrik sebesar B2 kWh dengan asumsi suhu yang tetap sama. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan mode regresi ini kita bisa melihat bagaimana suhu dan jumlah penghuni mempengaruhi konsumsi listrik. Ini memberikan wawasan yang berguna bagi kebutuhan daya pada suatu tempat. Baiklah, selanjutnya ini soal nomor 3 ya, yaitu jelaskan seberapa baik mode regresi menjelaskan variabilitas konsumsi listrik. Nah, sini saya kode yang digunakan untuk melakukan analisis regresi linear yang menghubungkan suhu rata-rata, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik. Salah satu metrik penting yang dihitung adalah R-square yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi konsumsi listrik berdasarkan dua variabel independen. Maka dalam pembuatan kodenya ini saya menggunakan dua libraries, yaitu Pandas untuk membentuk data frame, dan yang kedua menggunakan stats model titik api digunakan untuk melakukan analisis regresi dan statistik. Lalu saya menambahkan konstanta atau intercept dengan kode SM.8_constans digunakan untuk menambahkan konstanta atau intercept pada mode regresi. Lalu saya juga membangun mode regresi linear atau OLS. Ini diterapkan dengan SM.OLS membuka Y, X tutup titik fit tutup. Model ini digunakan untuk memprediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni. Selanjutnya saya menghitung R-square-nya menggunakan kode model titik R-square digunakan untuk menghitung nilai R-square yang menggambarkan proporsi variabilitas data yang dapat dijelaskan oleh model. Lalu selanjutnya ini interpretasi R-square-nya. Nilai R-square yang diperoleh menunjukkan presence variasi dalam konsumsi listrik yang dapat dijelaskan oleh suhu rata-rata dan jumlah penghuni. Misalnya, jika R-square-nya 0,85, berarti model menjelaskan 85% dari variasi konsumsi listrik. Ini menunjukkan bahwa model sangat baik dalam memprediksi konsumsi listrik berdasarkan kedua variabel tersebut. Jadi kesimpulannya, nilai R-square yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi ini cukup efektif dalam memprediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu rata-rata dan jumlah penghuni. Dengan demikian, kita dapat menggunakan model ini untuk memperkirakan konsumsi listrik pada hari-hari mendatang. Ini untuk jika kasus nyatanya saja ya. Baiklah, selanjutnya ini ada soal prediksi konsumsi listrik dengan dua sub soal, yaitu suhu rata-rata sama dengan 30 derajat, dan satunya lagi jumlah penghuninya 5 orang. Di sini saya menggabungkannya dalam satu kode Python
Jadi saya akan membahas kode yang digunakannya untuk melakukan prediksi konsumsi listrik berdasarkan dua faktor ya, yaitu rata-rata dan jumlah penghuninya. Koefisien mode regresi yang digunakan untuk menghitung prediksi konsumsi listrik berdasarkan input yang diberikan untuk masing-masing faktor. Dalam membuat kode ini, pertama saya melakukan parameter mode regresi dulu ya. Band 0 intercept atau konstanta mode regresi yang nilainya ada minus 140.27. Lalu B1-nya koefisien untuk variabel suhu rata-rata yang nilainya adalah 14.21. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 derajat pada suhu rata-rata akan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 14.21 kWh. Lalu B2, koefisien untuk variabel jumlah penghuni yang nilainya adalah 16.82. Ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang penghuni akan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 16.82 kWh. Lalu ini adalah prediksi berdasarkan suhu rata-ratanya ya. Dengan suhu rata-rata sebesar 30,6 derajat Celcius, prediksi konsumsi listrik dihitung dengan rumus prediksi underscore suhu sama dengan B0 tambah kurung muka B1 dikali suhu rata-rata. Hasil dari prediksi ini mencerminkan konsumsi listrik yang diharapkan jika suhu rata-ratanya adalah 30,6 derajat Celcius. Nah, ini prediksi berdasarkan penghuninya ya. Jika penghuni sebanyak 5 orang, prediksi konsumsi listrik dihitung dengan rumus prediksi underscore penghuni sama dengan B0 tambah kurung muka B2 kali jumlah penghuni kurung tutup. Hasil prediksi ini mencerminkan konsumsi listrik yang diharapkan jika jumlah penghuninya memang 5 orang ya. Jadi interpretasi hasilnya, hasil dari prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu rata-rata akan menunjukkan seberapa besar konsumsi listrik yang diperkirakan jika suhu rata-ratanya mencapai 30,6 derajat Celcius. Lalu untuk prediksi konsumsi listrik berdasarkan jumlah penghuninya akan menunjukkan konsumsi listrik yang diperkirakan jika ada 5 orang penghuni. Jadi kesimpulannya, kode ini memberikan cara yang sederhana untuk memprediksi konsumsi listrik berdasarkan faktor suhu rata-rata dan jumlah penghuni. Dengan menggunakan mode regresi yang sudah dihitung sebelumnya, hal ini berguna untuk merencanakan konsumsi energi dengan kondisi yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya soal terakhir di kasus kali ini yaitu membuat scatter plot 3D ya antara suhu, jumlah penghuni dan konsumsi listriknya. Baiklah, untuk pendahuluannya kode yang digunakan untuk membuat plot 3D ini menggambarkan hubungan antara 3 variabel suhu rata-rata, jumlah penghuni dan konsumsi listrik dengan menggunakan matplotlib dan mpl_toolkits.mplot3d, kita dapat memvisualisasikan data dalam 3 dimensi untuk melihat pola atau hubungan antar variabel. Saya sudah screenshot ya dalam laporan. Dalam pembuatan kode ini, langkah-langkahnya yang diperlukan adalah yang pertama, kita ngelis dulu suhu, penghuni, dan konsumsi listrik yang ada di tabel. Lalu membuat plot 3D menggunakan kode fix sama dengan plt.figure. Lalu yang kedua menggunakan ax sama dengan fig.add underscore subplot muka 111, projection sama dengan 3D. Ya. Lalu kode ketiga adalah menggunakan ax scatter suhu, penghuni, konsumsi, underscore listrik, C sama dengan E marker sama dengan 0. Jadi intinya ini untuk menampilkan titik data pada plot 3D ya, dengan warna merah E dan bentuk marker berupa lingkarannya U. Lalu untuk di sini saya menambahkan label pada sumbu menggunakan kode x set underscore label suhu rata-rata, x set underscore y label untuk jumlah penghuni, x set underscore z label untuk konsumsi listrik kWh. Nah, untuk menampilkan plotnya saya menggunakan plt.show ini ya untuk menampilkan plot yang sudah dibuat tadi. Lalu untuk interpretasi hasilnya, dengan menggunakan plot 3D ini kita dapat melihat pola hubungan antara suhu rata-rata, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik. Setiap titik pada plot mewakili satu data dari ketiga variabel tersebut.
dengan suhu pada sumbu X, jumlah penghuni pada sumbu Y, dan konsumsi listrik pada sumbu Z. Kesimpulannya, visualisasi 3D ini membantu kita untuk memahami dan menganalisis hubungan antar variabel dalam data. Dengan melihat plot ini, kita bisa mengidentifikasi tren atau pola tertentu yang mungkin tidak terlihat dengan hanya melihat data mentah. Lalu selanjutnya, baiklah, selanjutnya kita masuk ke kasus kelima, yaitu prediksi berat badan berdasarkan asupan kalori harian. Langsung ke soal pertamanya, yaitu tentukan nilai koefisien B0 dan B1 menggunakan metode least squares. Baiklah, untuk pendahuluan kode ini, melakukan analisis regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara dua variabel asupan kalori dan juga berat badan. Analisis ini melibatkan perhitungan koefisien regresi, slope dan intercept tadi B0 dan B1 untuk membuat persamaan garis lurus yang menggambarkan hubungan antara dua variabel tersebut. Lalu dalam membuat kode ya, tentu kita mempersiapkan data, terus menghitung X kuadrat dan XY-nya, lalu menambahkan total pada setiap kolomnya, lalu menghitung koefisien regresi B1 dan B0. Nah, lalu untuk dalam hasil dari koefisiennya, B1 dan B0 dicetak dengan format yang sesuai, yaitu output Python. Hasil koefisien ini digunakan untuk menentukan persamaan garis regresi. Lalu nanti dalam outputnya pun akan menampilkan tabel dengan kolom X kuadrat dan XY ya, yang tadi sudah disebutkan di atas. Lalu contoh output yang pasti sesuai soalnya ya tentu saja B1, itu menunjukkan perubahan rata-rata pada berat badan untuk setiap peningkatan unit asupan kalori. Lalu B0 menunjukkan perkiraan berat badan pada ketika asupan kalori adalah 0. Jadi kesimpulannya dengan perhitungan ini kita dapat menyelesaikan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 kali X. Persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi berat badan berdasarkan asupan kalori. Visualisasi atau analisis lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan model ini untuk memahami hubungan lebih dalam antara kedua variabelnya ya. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 2 ya. Ini nomor 2, identifikasi pengaruh outliernya. Di sini ada 2 subsoal juga. Yang pertama, bandingkan hasil model regresi dengan dan tanpa outlier, yaitu responden ke-20. Lalu yang kedua, apakah outlier tadi mempengaruhi nilai koefisiensi B0 dan B1. Di sini kode yang saya buat disatukan ya, tapi tentu saja outputnya tetap nggak nyatu ya, tetap 2 gitu tabelnya. Yang pertama, kode ini nanti akan menganalisis pengaruh adanya outlier terhadap hasil regresi linear antara dua variabel, asupan kalori dan berat badan, dengan menghitung koefisien regresi, slope, dan intercept, baik dengan data yang mengandung outlier ataupun yang tidak menggunakan outlier ya. Jadi kita dapat menentukan apakah keberadaan outlier ini berpengaruh terhadap model regresi yang dibangun atau tidak. Bahkan untuk langkah-langkahnya tentu saja mempersiapkan data ya yang sebelumnya, lalu menghitung koefisien regresi untuk data lengkapnya ya. Yang pertama dengan outliernya, tentu saja menghitung jumlahnya yang menggunakan kode sum dari X, Y, X kuadrat, dan XY ya, untuk menghitung koefisien regresi linear. Lalu untuk B1 dan B0 itu dihitung menggunakan rumus regresi linear sederhana. Lalu untuk N-nya ada jumlah data yang dihitung dari panjang data frame. Lalu selanjutnya yaitu menghapus responden ke-20 ya, atau tanpa outliernya. Nah, karena responden ke-20 tadi dianggap sebagai outliernya, jadi dia dikeluarkan dari data ini. Nah, kita di sini akan menghitung kembali ya koefisien regresinya tanpa menggunakan outliernya. Nah, menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Nah,
Lalu saya untuk menampilkan hasil perbandingannya, koefisien regresi B1 dan B0 untuk model yang menggunakan data lengkap dan tanpa outlier ditampilkan dalam bentuk tabel perbandingan. Seperti itu. Nanti akan muncul tabel perbandingan di outputnya ya. Nah, lalu untuk kesimpulannya, jadi kode ini membandingkan antara hasil koefisien B1 dan B0 dengan data tanpa outlier. Jika perbedaan lebih besar dari batas yang ditentukan 0,5 untuk B1 dan 5 untuk B0, maka dapat disimpulkan bahwa OLT mempengaruhi model regresi. Jika tidak, ya berarti tidak dianggap berpengaruh. Seperti itu. Lalu, terakhir untuk kesimpulannya ya, dengan membandingkan hasil dari kedua model ini, kita dapat melihat apakah keberadaan outlier ini memiliki pengaruh signifikan terhadap parameter regresi. Hal ini akan penting ya dalam analisis data ini untuk memastikan model yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya nomor 3. Nah, yang berjudul evaluasi R square R kuadrat. Di sini juga memiliki dua sub soal, itu hitung R square untuk kedua model sama seperti sebelumnya. Yang kedua, jelaskan seberapa baik model menjelaskan variasi data dan berat badan. Oke. Jadi kode ini ya tadi ya bertujuan untuk membandingkan model regresi linear yang melibatkan outlier dan model tanpa outlier secara khusus. Kita mengukur koefisien regresi serta koefisien determinasi atau R2 ya, untuk melihat pengaruh outlier terhadap hasil model regresinya. Langkah-langkahnya ya tentu pertama mempersiapkan datanya kembali, lalu kita menggunakan fungsi linear underscore regression. Fungsi ini digunakan untuk menghitung koefisien regresi linearnya ya, menggunakan rumus regresi linear sederhana. Lalu kita menggunakan fungsi calculate underscore R2, jadi ini untuk menghitung nilai R2-nya, yang mengukur seberapa baik model regresi memprediksi variabel Y itu tadi apa ya, kalau tidak salah Y itu tadi berat badan. Lalu lanjut lagi, nilai R2 dihitung dengan rumusnya R2 sama 1 dikurangin RSS per TSS. Di mana RSS adalah residual sum of squares, itu jumlah kuadrat sisa, dan TSS adalah total sum of squares, jumlah kuadrat total. Lalu selanjutnya kita akan menghitung model dengan outliernya ya. Pertama menggunakan seluruh data ya termasuk responden ke-20 yang dianggap outlier. Lalu kita akan menghitung juga tanpa outliernya. Lalu kita akan menampilkan perbandingan modelnya. Jadi hasil perhitungan untuk kedua modelnya tapi ke dalam sebuah outputnya ya yang menunjukkan R2 masing-masing model itu nanti ada walaupun disatukan kodenya tapi hasilnya di outputnya tetap akan terpisah tabelnya. Lalu penjelasan mengenai pengungkapan order pada hasil perhitungan juga disertakan di sana nanti. Lalu, jadi kesimpulannya, jika sesi antara R2 untuk model dengan dan tanpa outlier lebih dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa outlier mempengaruhi hasil model secara signifikan. Jika tidak, maka model outlier lebih stabil dan memberikan gambaran yang lebih realistis. Kesimpulannya, dengan membandingkan R2 untuk kedua model, kita dapat lihat bagaimana pengaruh outlier mempengaruhi kualitas model. Jika model dengan outlier memberikan nilai R2 yang lebih tinggi, tetapi terlalu dipengaruhi oleh data yang tidak biasa, maka model tanpa outlier lebih dapat diandalkan untuk memberikan gambaran yang lebih stabil dan realistis tentang hubungan antara variabel yang dinamis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke nomor 4 ya, yaitu prediksi berat badan. Dengan soal lengkapnya, jika asupan kalori seorang ada 2,2750 kalori, berapa prediksi berat badannya menggunakan model dengan outlier dan tanpa outlier ya. Jadi tujuan kode ini bertujuan untuk membandingkan dua model regresi linear
yang menghubungkan asupan kalori dengan berat badan. Model ini pertama menggunakan semua data termasuk outlier, sedangkan model yang kedua menghapus outliernya ya, dan menghitung prediksi berat badan berdasarkan asupan kalori yang sudah ditentukan tadi. Langkah-langkahnya tentu yang pertama menyiapkan data ya yang sudah ada sebelumnya, lalu menggunakan fungsi linear underscore regression, lalu kedua menggunakan fungsi predicts underscore weight. Ini ya fungsi yang digunakan untuk memperkirakan berat badan berdasarkan asupan kalori ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat model yang dengan outliernya, tapi di sini saya digabung ya untuk kode filternya, tapi tetap saja hasil outputnya akan beralih tabel yang berbeda. Nah, lalu untuk prediksi berat badannya dilakukan untuk asupan kalori sebesar 250 kalori. Hasil prediksi dihitung menggunakan kedua model, begitu. Lalu untuk menampilkan hasil kedua model termasuk koefisien B0 dan B1 saat prediksi berat badan ditampilkan dalam sebuah tabel. Jadi ada di outputnya ya. Lalu kesimpulan untuk soal nomor 4 ini adalah hasil perbandingan antara model dan tanpa outlier menunjukkan perbedaan dalam nilai koefisien regresi serta hasil prediksi berat badan. Jika model dan outlier menunjukkan hasil jauh lebih tinggi atau berbeda, ini menunjukkan bahwa outlier dapat dipengaruhi hasil model regresi secara signifikan. Sebaliknya, model tanpa outlier cenderung memberikan prediksi yang lebih stabil dan realistis, yang lebih mencerminkan hubungan antara asupan kalori dan berat badan yang umumnya terjadi. Ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal terakhir di kasus kelima ini, yaitu visualisasi. Jadi saya maksudnya ya, akan membuat scatter plot dengan garis regresi untuk kedua model ya. Kedua model ini maksudnya yang model outlier dan tanpa, dan saya akan dan soal lainnya yaitu identifikasi bagaimana outlier mempengaruhi garis regresinya. Baiklah, tentu saja ini ada tujuan kodenya digunakan untuk menganalisis hubungan antara asupan kalori dan berat badan menggunakan regresi linear, serta untuk memvisualisasikan perbedaan pengaruh outlier terhadap model regresinya. Baiklah, langkah-langkah pertamanya kita langsung lanjut saja ya. Saya pertama menggunakan fungsi plot underscore regression underscore line. Fungsi ini bertugas untuk melakukan regresi linear ya. Lalu untuk menghitung prediksi y underscore fred, yang terakhir untuk memplotkan garis regresinya. Selanjutnya menentukan data dengan dan tanpa outliernya. Ya tentu kalau dengan outliernya berarti dihitung untuk responan ke-20-nya. Jika tanpa outliernya tentu saja responan ke-20-nya tidak diikut sertakan. Lalu di sini membuat scatter plotnya ya. Jadi di sini data dengan outliernya. Nanti petakan titik berwarna biru itu adalah data outlier dan hijau itu tanpa outliernya. Jadi skala plot yang saya buat ini menggambarkan hubungan antara asupan kalori dan berat badan untuk kedua set data tersebut. Lalu saya juga menambahkan garis regresi. Untuk model dengan outliernya digambarkan warna merah dan model tanpa outliernya di warna kuning. Lalu saya pun menambahkan visual lainnya seperti judul plot, lalu label sumber X dan Y, lalu legenda itu untuk membedakan antara data dengan outlier dan tanpa outlier dan kedua garis regresi. Dan yang terakhir menampilkan plot ya. Jadi plot ditampilkan menggunakan kode parent show. Jadi kode saat dijalankan akan langsung muncul pop-up yang akan menampilkan scatternya ya, scatter plotnya. Nah, lalu baiklah terakhir berarti ya 3 kesimpulannya. Jadi pengaruh outlier ini dengan outlier yang cenderung memiliki garis regresi yang lebih terdistorsi ya, dengan kemiringan yang lebih curam, sebaiknya model tanpa outlier memberikan garis regresi yang lebih stabil dan lebih realistis. Lalu ya, visualisasi ini ya penting lah ya, untuk mengidentifikasi dan menghapus outlier untuk menghasilkan model lebih akurat yang sesuai dengan data mayoritas. Ya, walaupun ini memang sesuai dengan soal yang diberikan. Ya, baiklah.
Selanjutnya, baiklah, selanjutnya kita masuk ke kasus terakhir, yaitu kasus ke-6 ya, yaitu prediksi pendapatan bulanan berdasarkan jam kerja mingguan. Langsung saja ke soal pertama, yaitu tentukan model regresi linear sederhananya ya. Baiklah, eh, kode yang digunakan untuk menghitung koefisien regresi linear sederhana antara dua variabel ya, yaitu jam kerja per minggu dan pendapatan bulanan. Dengan menghitung koefisien B1 dan B0, saya dapat menentukan hubungan linear antara jam kerja dan pendapatan. Baiklah, untuk dalam membuat kode Python ini, yang pertama tentu saya akan menginput data terlebih dahulu dari yang tabel yang dalam soal. Lalu saya akan menghitung jumlah statistiknya. Lalu saya akan menghitung koefisien B1-nya. Lalu menghitung koefisien B0-nya. Tentu saja akan menampilkan hasil ya. Jadi koefisien B1 dan B0 yang telah dihitung akan ditampilkan untuk menunjukkan hubungan linear antara X dan Y. X dan Y di sini adalah jam kerja per minggu dan pendapatan bulanan. Jadi kesimpulannya B1 menggambarkan 9 garis yang menunjukkan seberapa besar pendalam variabel X pada variabel Y. B0 menggambarkan titik potong garis pada sumbu Y ketika nilainya 0. Dengan menggunakan koefisien ini, kita bisa menggambarkan pendapatan jumlah jam kerja per minggunya. Jadi bisa mengamalkan ya, yang sangat berguna dalam analisis data dan perencanaan bisnis. Seperti itu ya. Baiklah, untuk soal keduanya, yaitu identifikasi pengaruh outliernya dengan dua sub soal, yaitu hilangkan data outliernya. Lalu yang kedua, bandingkan perubahan koefisien regresi sebelum dan sesudah menghilangkan outliernya. Baiklah, saya sudah buat Python-nya, jadi tujuan Python ini digunakan untuk menghitung koefisien regresi linear sederhana antara jam kerja per minggu, X, dan pendapatan bulanan nih, baik dengan data lengkap yang mengandung outlier maupun serta menghapus data outlier. Itulah. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana kehadiran outlier dapat mempengaruhi hasil regresi linearnya. Lalu langkah-langkah dalam pembuatan kode Python ini pertama menginput data ya. Jadi data jam kerja per minggunya diambil semua termasuk outliernya. Lalu data pendapatan bulanannya ya, termasuk outliernya diambil semua. Nanti outlier yang dimaksud di sini adalah responden ke-26 ya. Nah, lalu selanjutnya ini untuk yang menghapus outliernya. Jadi dihapusnya menggunakan fungsi atau kode np.delete kemudian form tutup. Jadi sehingga akan memperoleh X no outlier dan Y no outlier yang berisi data tanpa outliernya. Lalu saatnya akan menghitung koefisien regresi B1 dan B0-nya menggunakan fungsi calculate_coefficients. Jadi ini digunakan untuk menghitung koefisiensi B1 dan B0 berdasarkan formula regresi linear. Lalu ya tentu pertama dihitung menggunakan outlier dan yang kedua tanpa outliernya. Jadi dalam Python saya ini terus dimasukin keduanya. Tapi tenang saja, di outputnya ini akan terpisah dua tabel. Jadi yang satu tanpa outlier dan yang satu dengan outliernya. Nah, lalu ya langsung aja ke kesimpulannya. Jadi dapat mempengaruhi hasil regresi linear dengan perubahan kemiringan garis dan intercept secara signifikan. Lalu bisa dalam menghapus outlier dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan representatif terhadap hubungan linear antara X dan Y yang tadi di atas ya.
perbandingan koefisien sebelum dan setelah menghapus dan memberikan gambaran jelas tentang pengaruh dan ekstrem terhadap analisis statistik. Baiklah, lanjut ke soal berikutnya, yaitu hitung R kuadrat ya. Jadi saya membandingkan nilai R² sebelum dan sudah menghapus outliernya. Tadi saya sudah membuat kode Python-nya, dan kode Python bertujuan untuk menganalisis pengaruh outlier pada model regresi linear yang menghubungkan jam kerja per minggu X dan pendapatan bulanan Y dengan memperkenalkan pengukuran R squared untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Kode ini juga menghitung regresi slope dan intercept serta R squared sebelum dan setelah menghapus outlier ya. Lalu dalam membuat langkah kodenya, tentu di sini ada yang menghapus, ada yang tidak ya, menggunakan fungsi np.delete. Lalu saya akan menghitung koefisiensi regresi besar dan Beno-nya menggunakan fungsi calculate underscore coefficients. Jadi ya, ini berguna untuk menghitung koefisiensi regresi B1 dan Beno menggunakan rumus regresi linear klasik ya. Tadi koefisien dihitung 2 kali, ya, jadi dihitung 2 kali untuk mengambil yang ada outlier-nya dan tanpa outlier-nya. Lalu di sini saya juga menghitung R squared-nya R2 dengan fungsi calculate underscore R underscore squared. Jadi ini untuk menghitung R squared yang mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variabilitas data. Seperti itu. Lalu selanjutnya ya untuk akan menampilkan hasilnya ya. Jadi hasilnya koefisien regresi besar dan Beno serta R squared ditampilkan untuk kedua kondisi sebelum dan setelah menghapus outlier. Perubahan R squared dihitung dengan membandingkan nilai R squared sebelum dan setelah menghapus outlier untuk menilai seberapa besar pengaruh outlier terhadap model. Lalu kesimpulannya, jadi outlier dapat mengubah koefisien regresi B1 dan Beno dan mengurangi kemampuan model untuk menjelaskan data R squared. Menghapus outlier dapat meningkatkan kualitas model seperti yang terlihat dari peningkatan nilai R squared ya di kode Python atau ya di laporan kami maksudnya. Dengan menghitung R squared, kami dapat mengukur kecocokan model terhadap data dan memutuskan apakah perlu untuk menghapus outlier atau tidak. Baiklah, selanjutnya ini nomor 4 ya, yaitu prediksi pendapatan bulanan jika jam kerja seorang karyawan adalah yang pertama soalnya 50 jam per minggu dan yang kedua 70 jam per minggu. Saya akan langsung aja masuk ke langkah-langkah pembuatan kodenya ya. Tapi sebelum itu saya memberitahu lagi bahwa kode yang saya buat ini dalam satu Python. Ya, tapi output tetap dipisahkan ya. Oke, dalam langkah pembuatannya, saya mengambil koefisien B1 atau skor A, diambil dari yang sebelumnya hasil akhirnya, yaitu B1 itu 0.14 dan B0 itu 7.07 ya. Lalu untuk memprediksi fungsi pendapatannya, saya menggunakan predict income per week B1 B0. Ini digunakan untuk menghitung pendapatan bulanan berdasarkan jam kerja per minggu gitu. Menggunakan rumus regresi linear. Lalu untuk prediksi pendapatan 50 dan 70 jam per minggu, saya menggunakan kode host underscore 50 dan host underscore 70 untuk 70 jam. Dan income 50 dan income 70. Hitung dengan memanggil fungsi predict underscore income ya. Menggunakan B1 underscore A dan B0 underscore A. Nah, contoh outputnya ini
Hasil menunjukkan bahwa dengan 50 jam kerja per minggu, pendapatan bulan diprediksi sekitar 15,94 dalam satuan yang sesuai ya. Itu bisa diartikan mau jadi apa ya, ribu, juta, atau ya lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi ya. Dan dengan 70 jam kerja per minggu, pendapatan diprediksi sekitar 18,41. Jadi kesimpulannya, kode ini memperlihatkan bagaimana menggunakan motif regresi linear untuk memprediksi pendapatan berdasarkan jumlah jam kerja per minggunya. Prediksi pendapatan dihitung menggunakan koefisien regresi yang telah dihitung sebelumnya, yang membantu memahami hubungan antara jam kerja dan pendapatan. Lalu kode ini dapat digunakan untuk memperkirakan pendapatan di berbagai kondisi jam kerja, termasuk dalam mengambil keputusan atau analisis lebih lanjut. Baiklah, lanjut ke soal nomor 5 ya, yaitu interpretasikan koefisien B1, atau soalnya jelaskan pengaruh setiap penambahan 1 jam kerja per minggu terhadap pendapatan bulanan. Ini tujuan kode ini digunakan untuk menginterpretasikan koefisien efisiensi B1 yang menghitung pengaruh jam kerja per minggu terhadap pendapatan bulanan. Koefisien B1 menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan asing dalam perubahan jam kerja. Lalu langkah-langkah dalam pembuatan ini pertama, koefisien B1-nya saya masukkan. Lalu dalam hal ini setiap tambah 1 jam kerja per minggu akan meningkatkan pendapatan bulanan sekitar 0,142 ya, itu bisa juta atau ribu tergantung satuan yang digunakan ya. Lalu kedua, saya menggunakan fungsi interpretasi, yaitu kodenya itu interpret underscore B1 muka B1 underscore value tertutup, digunakan untuk menghasilkan penjelasan yang lebih mudah dipahami mengenai koefisien B1. Fungsi ini menerima B1 value sebagai parameter dan menghasilkan string yang menjelaskan pengaruh tambahan 1 jam kerja per minggu terhadap pendapatan bulanan. Nilai koefisien B1 akan ditampilkan dengan 4 desimal. Lalu fungsi interpret underscore B1 ini dipanggil dengan parameter B1 untuk menghasilkan interpretasi dan hasilnya ditampilkan menggunakan print ya. Lalu untuk contoh outputnya ini, penjelasannya itu menyatakan bahwa setiap tambah 1 jam kerja per minggu berkontribusi pada peningkatan pendapatan bulan sebesar 0,1423. Satuannya itu bebas bisa ribu, ratusan, juta, atau lebih tinggi lagi. Jadi kesimpulannya, koefisien B1 ini memberikan wawasan yang penting tentang hubungan antara jam kerja dan pendapatan. Dengan kode ini, kami bisa menginterpretasikan efek setiap tambahan jam kerja terhadap pendapatan bulanan yang membantu dalam menambahkan model regresi linear secara praktis. Interpretasi ini sangat berguna untuk menyampaikan hasil analisis kepada audiens yang tidak terbiasa dengan statistik atau matematika, tetapi ingin memahami pengaruh variabel terhadap satu sama lainnya ya. Baiklah, soal terakhir yaitu visualisasi. Untuk subsoalnya yaitu buat scatter plot dari data yang di atas tadi dengan tambahan garis regresi sebelum dan sesudah menghapus outlier. Lalu selanjutnya, identifikasi bagaimana outlier mempengaruhi kemiringan garis regresinya. Oke, langsung saja ke langkah-langkah dalam pembuatan. Pada Python-nya, tentu saja saya akan mengambil data ya, data jam kerja per minggu, lalu pendapatan bulanan, dan juga data yang mencakup outlier dan tanpa outlier-nya ya. Oke, yang pertama untuk menghapus outlier-nya saya menggunakan fungsi np.delete, kurung marking tutup ya. Lalu selanjutnya saya menggunakan fungsi linear regression pemuka x, y ya. Ini untuk menghitung koefisien regresi B0 dan B1 dengan rumus regresi linear. Lalu fungsi ini digunakan untuk menghitung koefisien regresi sebelum dan setelah menghapus outlier. Lalu koefisien regresi sebelum dan setelah menghapus outlier ditampilkan. Ini menunjukkan berbagai kemungkinan regresi B1 berubah data outlier dihapus.
Ini untuk menampilkan hasil koefisiensi ya. Lalu plot data dan garis regresinya. Pertama, scatter plot ini menunjukkan data asli dengan outlier berwarna biru dan data tanpa outliernya berwarna hijau. Garis regresi yang dihitung sebelum dan setelah menghapus outlier digambarkan dengan warna merah dan orange. Plot ini menunjukkan bagaimana penghapusan outlier mempengaruhi garis regresi dan kemiringannya. Lalu untuk perubahan kemiringan garis regresinya itu dengan selisih antara B1 sebelum dan setelah menghapus outlier. Hasilnya ditampilkan ya. Ini untuk contoh outputnya. Jadi setelah membandingkan kedua hal itu antara outlier dan penghapusan outlier, itu perbedaannya sekitar 0,0041 seperti itu. Jadi kesimpulannya, pengaruh outlier dapat mengubah hasil analis regresi linear, terutama pada kemiringan garis regresi B1. Dalam hal ini, penghapusan outlier menyebabkan perubahan yang cukup kecil pada kemiringan garis regresi ya, di sekitar 0,0041. Tetapi perubahan ini tetap penting ya, karena outlier bisa memberikan dampak yang signifikan pada model. Plot dan hasil koefisien regresi memberikan gambar visual yang jelas tentang pengaruh outlier terhadap hubungan antara jam kerja per minggu dan pendapatan bulanan. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Terima kasih.